Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ron Sriwijaya di paket video kewirausahaan ya. Dan di hari ini saya akan sharing tentang bisnis tren, yaitu bisnis-bisnis yang berkembang di era digital. Nah, ini judulnya, jadi membangun artisan brand dan jejaring brand lokal kekinian secara online. Teman-teman, di sini ada dua kata kunci. Yang pertama artisan brand, yang saya ambil dari buku ini nih ya. Nah, ini bukunya Mas Handoko Hendroyono. Beli aja kalau nggak tahu Gamas di Sosial Agensi itu ada. Harganya pun terjangkau. Tapi ilmunya melebihi ekspektasi kita. Nah, yang kedua ada jejaring brand lokal. Jejaring ini sebetulnya sih dampak dari aktivitas kita di sosial media, di mana saat kita sering beraktivitas di sosial media, misalnya teman-teman sering dapat lihat konten di sana, sering komen, terus kemudian kalian aktif juga memfollow akun-akun yang kalian sukai, itu secara nggak langsung kita itu jadi kayak punya komunitas-komunitas digital yang sering berinteraksi karena kita punya kesukaan karakter informasi yang sama nih. Misalnya teman-teman seneng ngejulitin artis nih, terus teman-teman tergabung di komunitas followersnya Lambe Turah, atau teman-teman seneng sama isu-isu yang ada di Jogja, isu-isu yang ada di jalanan Jogja, kalian tergabung dalam komunitas Info Cegatan Jogja misalnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dampak dari sosial media ini berpengaruh ke perkembangan bisnis. Jadi sebenarnya bisnis-bisnis yang lama tetap jalan karena masih ada pasar-pasarnya, tapi menariknya bisnis-bisnis ini biasanya digawangi anak muda dan mulai tumbuh dan berkembang. Nah, ini yang pertama, ada Mazaraat Artisancis. Jadi, ini sebetulnya punya temanku sih. Jadi sebenarnya sih, awalnya itu karena putrinya itu nggak bisa makan makanan yang banyak mengandung zat kimia. Jadi diarahkan oleh dokter untuk makan makanan yang organik. Akhirnya, dan dokter menyarankan juga kalau susu itu adalah nutrisi yang komposisinya harus lebih banyak dibanding yang lain. Nah, biar anaknya nggak bosan, selain dikasih susu segar gitu, juga dibikinin juga cheese, keju. Nah, kejunya juga kan, kalau kita beli keju, kita nggak tahu nih, di situ ada zat pengawetnya apa enggak. Nah, makanya terus temanku sama istrinya, dia mencoba untuk bikin keju sendiri, sampai akhirnya belajar macam-macam lah. Anaknya suka. Nah, setelah anaknya udah makin gede, udah makin sehat, udah normal, bisa makan apapun itu ya, udah bisa tubuhnya udah siap untuk menerima berbagai macam makanan apapun. Skill kejunya ini kan masih ada nih, akhirnya dia iseng jual dan akhirnya apa namanya pasar merespon dengan baik. Yang kedua ada JNM Block. Jadi ini kalau teman-teman bisa main ya di daerah Wiro Brajan. Jadi kalau teman-teman tahu rumah sakit AMC-nya UMY, itu nyebrang jalan, di depannya ada SMA 1, nah sebelahnya persis ada JNM, Jogja National Museum, masuk ke dalamnya aja, nanti di dalamnya ada berbagai macam toko-toko, kafe, tempat makan, yang semua tergabung dalam JNM Block. Menariknya, JNM Block ini adalah apa ya? Jadi dia tuh perusahaan yang kemudian mengkurasi brand-brand lokal yang bagus, kemudian diajarin secara manajemen bisnisnya, dan kemudian distribusinya itu diarahkan juga. Dan mereka juga membangun komunitas orang-orang yang suka brand lokal. Itu ya menariknya ya. Nanti kita lihat nih, komunitas ini sebenarnya komunitas aktif nih. Pada satu titik mereka beli produk, dan di titik yang lain mereka jual produk juga. Nanti saya akan bedah di slide saya berikutnya, kenapa sih kok bisa sih ada komunitas yang saling jual beli. Sebenarnya sih konsepnya sama kayak di Gojek ya. Di Gojek kan kadang-kadang kita beli di Gojek, atau kadang-kadang, dan kita juga berkesempatan juga jadi driver Gojek juga, atau saat kita punya bisnis makanan kita juga bisa loh buka outlet di GoFood. Gitulah. Terus ada Philcop, filosofi kopi. Ini ntar video lengkapnya ada di materi saya yang di analytical thinking ya. Itu ada videonya, dan saya yakin teman-teman udah pada tahu lah. Udah mungkin ada yang pernah baca novelnya, atau ada yang udah pernah nonton filmnya juga. Di situ kita lihat bagaimana perjuangan dari teman-teman Philcop ini memperjuangkan petani lokal. Terus kemudian ada Sunyi Coffee, ini yang sering saya ceritakan di kelas. Silakan teman-teman kepoin.
atau bisa berkunjung ke sana juga untuk melihat bagaimana teman-teman barista yang dev ini berkomunitas kemudian membuat sebuah usaha barengan. Dan terakhir, ada Omah Niteni, ini sebetulnya punya teman saya dan lokasinya tetangga saya juga di daerah Monggang. Jadi bisnis ini sebetulnya dibangun dari keresahan dia saat melihat area persawahan di depan rumahnya itu tuh sudah mulai tercemar oleh sampah. Jadi saluran air selokan sama saluran irigasi jadi satu. Efeknya sampahnya itu nggak ngalir, kadang-kadang menyumbat, kadang-kadang parahnya lagi kalau pada saat musim hujan, airnya meluap, sampahnya meluap juga masuk ke jadi satu ke area persawahannya. Nah, kemudian dia buat gerakan untuk membersihkan area persawahan Monggang, kemudian dia butuh dana, akhirnya dia bikin homestay yang di dalamnya ada kelas belajar basicnya sih desain, tapi karena ada juga lokal-lokal skill lah, kayak misalnya membuat besek, terus bikin dompet kulit, itu ada juga di sana. Nanti keuntungan yang didapat dipakai untuk pengembangan bisnis dan juga untuk membersihkan area persawahan Monggang. Itu. Nah, teman-teman, ini adalah karakter dari artisan brand. Yang pertama, lahir dari passion dan juga minat dari sang pendirinya. Kalau ini sih hampir sama ya sama brand-brand pada umumnya, tapi memang pembuatan sebuah bisnis itu ada yang memang dibangun dari ketertarikan atau dari hobi dari sang pendiri, dan juga ada juga bisnis-bisnis yang dibangun dari potensi pasar. Dan biasanya bisnis-bisnis model dibangun dari passion dan minat ini lebih langgeng, lebih bertahan lama nih, karena pada saat down juga misalnya bisnisnya pasar-pasar lagi turun nih, tapi karena dia suka sama bisnisnya, karena berasal dari passionnya dia, itu lebih bisa bertahan dibandingkan bisnis-bisnis yang tumbuh karena ada potensi pasar. Saat potensi pasar itu berubah, biasanya bisnisnya mati. Nah, yang kedua, memiliki elemen personal sang pemilik yang kental. Nah, di sini sih visi misi perusahaan biasanya tuh menyalurkan passion atau visi dari si owner-nya. Nah, ini membangun dan memasarkan brand-nya dengan narasi dan aspek emosional. Jadi karena berangkat dari passion, karena ngerti banget konteks masalahnya, si owner ini akan menjadi spokesperson yang melandasi visi dan misi dari perusahaan tersebut. Nah, terus deh aku jelasin ya gampangnya tadi ya, saat Philcop gitu ya, Philcop deh saat ini deh Omah Niteni gitu ya. Dia kemudian saat tonton nanti masuk ke Instagramnya, yang dikomunikasikan di sana itu adalah bagaimana kita menikmati alam yang asri, alam yang segar, alam yang bersih dan harus tetap dijaga untuk tetap bersih. Bagaimana effort yang dia lakukan untuk membersihkan area persawahan itu, bagaimana effort yang dilakukan juga untuk mengedukasi warga agar menjaga lingkungan tetap bersih juga. Nah, jadi di sini nggak malah justru nggak hard sell gitu loh, nggak promo, nggak didominasi oleh promo atau fasilitas apa yang ada di bisnisnya, tapi justru bagaimana apa yang dijadikan apa permasalahan dan juga solusi yang dipikirkan oleh si owner itu akan menjadi narasi-narasi untuk memasarkan produknya. Jadi orang datang di sana itu bukan karena fasilitasnya enak, tapi karena aku mau support usaha yang kamu bikin nih. Dan ini muncul dan berkembang dengan semangat komunitas kultur lokal. Ya tadi ya, biasanya berangkat dari komunitasnya dia sendiri, dari mulai mazaraat, kemudian berkembang dengan si keju lokal ini, kemudian sama-sama berkembang dengan kultur roti lokal. Terus JNN Block, dia selalu dari M Block Jakarta, JNN Block Jogja, itu selalu berkembang mengkurasi UKM-UKM lokal yang ada di sekitarnya. Terus Philcop juga sama, selalu mengembangkan petani-petani lokal, petani kopi lokal ya. Nah, ini adalah tempat-tempat
yang apa namanya yang biasa tempat kita menemukan produk-produk artisan brand tadi. Jadi produk artisan brand ini tuh belum banyak ditemui di mall karena dia belum sebesar itu, belum sebesar itu ya. Tapi potensinya udah mulai muncul nih karena tadi ini digawangi oleh anak-anak muda, pangsa pasarnya dari mereka. Kan itu tinggal nunggu waktu doang nih ya. Pangsa pasar ini semakin mapan, semakin berumur, maka konsep bisnis seperti ini pun juga ikut berkembang juga. Jadi ada The Good Depth, ini sebenarnya menarik perkembangan dari Bright Spot Market. Apa namanya, sama juga konsepnya seperti M-Block, jadi dia mengkurasi produk-produk lokal yang keren, terutama fashion, kemudian dijual di sini. Kedua ada Info FKY, Festival Kebudayaan Jogja, annually di Jogja, dan apa namanya, mereka juga mengkurasi produk-produk lokal, jadi teman-teman bisa datang ke stand-nya, bisa lihat ada workshop-nya juga. M-Block Space, ini induknya dari JNM Block. Di sana ada 4 cabang ya, selain JNM, ada Post Block, Fabric Block, dan juga M-Block Market. Terus, kalau di Jogja juga ada distro-distro yang bisa kalian temukan di kawasan Demangan, Jalan Cendrawasih. Ini ada map-nya, saya posting di sini. Jadi di situ ada banyak sekali distro-distro yang menampung atau menjual produk fashion lokal. Nah, mari kita lihat sebenarnya pola konsumsinya seperti apa sih? Kok konsumen itu apa namanya mulai berubah nih? Kenapa konsumen ini kok menyukai produk-produk lokal, produk-produk artisan tadi? Karena tadi ya, perkembangan sosial media menyebabkan pergeseran atau perubahan pola konsumsi. Kalau di apa namanya di era-eranya Sentro, Matahari, Ramayana, itu kan konsumsi hiper ya. Jadi di sini dia muncul di era abad 20 ya, tahun-tahun 2000-an awal lah ya. Di era ya tahun ya 2000 awal gitu ya. Terus akses konsumsinya ditentukan oleh kredit. Ini maksudnya setiap produk itu ada yang merekomendasikan. Dan rekomendasinya ini tuh dari apa namanya dari institusi ini, misalnya ada Best Brand Award atau apa ya, ada apa sih namanya penghargaan brand yang menjadi sangat penting. Jadi misalnya kalau di industri pendidikan itu ada akreditasi gitu ya, kampus dan akreditasi itu kan ada kreditnya nih, ada rankingannya. Nah ini pola konsumsinya masih dipengaruhi oleh seperti itu. Terus yang kedua, pilihan konsumsinya ditentukan oleh iklan. Semakin sering kuncinya ya, semakin sering produk ini muncul di iklan, orang semakin kenal dan orang semakin suka. Gampangannya saat teman-teman mau beli obat sekat pusing, terus pergi ke Indomaret, di Indomaret jaraknya ada Pamol, sama ada Paramex. Tentu teman-teman akan milih Paramex nih, yang intensitas iklannya lebih banyak dan lebih familiar. Padahal kalau secara fungsi sama-sama obat sakit kepala. Terus penentu konsumsi didasarkan pada kepemilikan. Gampangannya gini, saat muncul produk baru nih, kecap bango gitu ya. Kecap bango punya siapa nih? Oh, punya Unilever. Oh, bagus deh, nggak apa-apa. Oke, kenal gitu ya. Terus misalnya juga ada sampo baru itu yang ngeluarin dari P&G. Oke, itu keren. Jadi di sini kepemilikan atau holding company itu menentukan konsumsi. Saat orang semakin familiar, dia akan percaya. Nah, sedangkan konsumsi kolaboratif itu muncul di abad 21. Jadi ya sekitar tahun 2010 sampai sekarang lah ya. Terus di sini akses konsumsinya tidak lagi ditentukan oleh apa namanya akreditasi atau reward award best brand gitu, enggak, tapi reputasi. Ya reputasi ini tuh akses apa ya ditentukannya oleh UGC. Jadi konten-konten yang mereview, yang apa namanya unboxing itu justru menentukan reputasi dari brandnya. Terus pilihan konsumsi ditentukan oleh komunitas. Ya tadi ya, begitu ada orang unboxing, kemudian ada komunitasnya, komunitas penyuka produknya nih, yang biasanya mereka akan mempengaruhi sekelilingnya. Terus penentu konsumsi didasarkan pada akses bersama. Nah ini contohnya
Sekarang kalau kita belanja produk itu ya nggak lagi nyari siapa siapa yang punya holding company-nya nih, tapi didasarkan pada akses bersama ke Shopee misalnya, ke apa namanya, ke Tokopedia. Itu kan kalau barang mau masuk ke Tokopedia atau ke Shopee kan semua orang bisa jual di situ toh. Nggak seperti Matahari misalnya harus dikurasi dulu, dipilih dulu untuk nitipin barang di sana atau masukin ke Mirta Batik gitu ya. Tapi kalau di konsumsi kolaboratif ya enggak, marketplace ini tuh merdeka, siapa aja boleh jualan di situ. Ntar tinggal pasar yang menentukan. Kalau emang produknya bagus bakal laku, kalau nggak bagus ya nggak laku, gitu aja. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang terjadi di konsumen kita gitu ya. Di konsumen kultur lokal ini seperti apa sih? Jadi kata kunci utamanya adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi ini yang kemudian memicu konsumsi kolaboratif yang adanya di skena lokal. Kenapa saya pakai bahasa skena? Karena saya ambil pola bisnis yang sederhana di distro gitu ya. Pada saat misalnya saya memproduksi t-shirt nih, terus kemudian saya titipin di distro tersebut. Jadi saya tergabung di skena Jogja nih, skena indie Jogja. Terus saya bikin apa namanya kaos-kaos band-band indie atau quote-quote lokal, sambatan-sambatan lokal. Kemudian saya produksi, saya titipin di distro. Di distro itu juga menerima band-band lokal nih. Jadi setelah saya nitipin, yang dari kemarin saya punya keuntungan, saya akan belanja. Kayaknya butuh musik nih. Saya beli CD-CD lokal di situ. Terus kemudian ada yang jual tiket screening film lokal, film indie, saya juga beli di situ. Terus teman-teman yang apa namanya nitipin CD juga habis dapat keuntungan dia akan beli kaos punya saya juga. Terus seperti itu. Bahkan sekarang sampai coffee shop lokal, ada apa namanya warung-warung yang lokal-lokal juga. Jadi pola konsumsi ini akan apa ya? Akan sangat suportif gitu ya, saling mendukung satu sama lain. Jadi kalian akan mudah melihatnya saat ada sebuah event deh. Event itu kan biasanya yang jualnya sama, orangnya itu juga, yang beli itu juga, dari komunitas yang sama juga. Jadi di siapa sih sebetulnya yang dikolaborasikan di sini? Nah ini, kita yang kanan dulu ya. Jadi konteksnya di sini itu adalah tetangga, teman dari kecil. Itu juga teman-teman secara apa namanya yang punya yang rumah deketan gitu ya, ini adalah komunitas kolaboratif juga. Kemudian tergabung di satu sekolah, satu kantor, punya hobi yang sama atau alumnus kampus yang sama. Mereka adalah target audience yang saling berinteraksi secara tatap muka langsung, luring atau secara daring di WhatsApp group misalnya. Terus pola konsumsi kolaboratif ini itu yang menghubungkan mereka, kemudian mengelompokkan berdasarkan hobi-hobinya, konteks tetangga-tangganya, tetangga sekolah. Jadi saya gitu ya, saya bisa terhubung nih dengan beberapa circle sekaligus karena tadi ini ada circle tetangga rumah, ada circle teman sekolah, ada circle teman kantor, circle sama satu hobi atau alumnus kampus saya dulu tempat pernah kuliah. Dan kemudian menggabungkan mereka dan akhirnya berinteraksi. Nah, ini ada pola interaksi yang menarik. Jadi pola interaksi ini adalah peer to peer, setara, sama, walaupun umurnya berbeda, gapnya sama satu hobi gitu ya. Umurnya berbeda, tapi tetap aja saat tergabung di komunitas konsumsi kolaboratif ini, kita setara. Dan many to many. Dalam waktu yang sama, ada banyak orang yang saling berinteraksi. Oke, terima kasih. Itu adalah insight dari era digital ya. Jadi teman-teman bisa menonton juga video contohnya di bawah video ini di My Class. Dan jangan lupa tonton video saya selanjutnya biar pemahaman akan social partnership lebih menyeluruh. Thank you banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.